Sebagai kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara, maka kemiskinan ekstrim harus segera dientaskan dari Kabupaten Bekasi. Sebab menurut data terpadu kesejahteraan sosial DTKS tahun 2022, tercatat sebanyak 3.961 warga Kabupaten Bekasi masuk dalam kategori penduduk miskin ekstrim. Untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim tersebut di Kabupaten Bekasi, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bekasi Endin Samsudin mengatakan, jadi untuk miskin ekstrim, berdasarkan Inpres nomor 4 2022, miskin ekstrim di 2024 ini harus 0%. Nah, Kabupaten Bekasi sudah melakukan langkah-langkah realistis ya, dengan berkoordinasi BPS, kemudian PKH, sehingga kita sepakati bahwa untuk miskin ekstrim itu, mereka yang berpenghasilan 1,9 US dollar. Nah, itu kita dapatkan data itu mengambil dari desil 1 KPM PKH yang memang selama ini sudah kita lakukan klasifikasi ya untuk intervensi program ke depan. Baik. Nah, dari klasifikasi itu ini nanti akan kita sampaikan dan akan kita laporkan kepada pimpinan bahwa kategori daripada miskin ekstrim yang harus kita intervensi programnya itu nanti kita serahkan kepada pimpinan. Baik, itu miskin ekstrim itu yang terbanyak di kecamatan mana Pak sebenarnya yang ada di Kabupaten Bekasi? Kalau untuk populasinya ya nanti kita cek ulang, hanya saja itu saya dapat akumulatif karena memang ini adalah hasil dari koordinasi kita dengan PKH ya. Nah, ini nanti akan kita lakukan di mana mereka terbanyak. Kalau populasi penduduk kan yang terbanyak Tambun Selatan, tetapi juga kita tidak bisa menyimpulkan bahwa kebanyakan Tambun Selatan yang di sana. Kemungkinan saja di Muara Gembong atau mungkin daerah lain yang memang masuk ke dalam standar tadi, mereka yang berpenghasilan di bawah 1,9 US dollar. Baik, sekarang langkah-langkah apa yang sudah diambil dari pemerintahan daerah Kabupaten Bekasi atau dinas sosial untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim tadi? Langkahnya itu tadi dengan membuatkan SK yang ditandatangani oleh Pak Bupati, kemudian kita tindak lanjuti dengan klasifikasi. Yang dimaksudkan klasifikasi dari miskin ekstrim ini nanti ada yang namanya mungkin masuk difabel dan lansia. Kemudian juga ada yang masuk usia produktif. Ada juga mungkin nanti yang masuk mereka kelompok yang memang memerlukan bantuan permodalan. Sehingga nanti intervensinya ini kita kembalikan lagi kepada pimpinan. Hanya saja kalau yang pernah kita dengar bahwa untuk penanganan ini kita harus kolaborasi dengan pihak perusahaan, kolaborasi dengan pihak yang lain. Selain daripada pemerintah kabupaten, provinsi, pusat, kawasan yang ada di Kabupaten Bekasi ini nanti akan kita ajak untuk berkolaborasi. Iya, Pak. Seperti kita pertemuan dengan GBK dan lain sebagainya, ini sudah mulai kita sosialisasikan dengan penanganan atau solusinya. Yang pertama, kalau untuk difabel sama lansia kemungkinan akan diberikan berupa bansos. Nah, ini sepertinya sudah masuk kalau yang difabel dengan lansia. Gitu, karena memang di tahun ini juga dari pemerintah Kabupaten Bekasi melalui dana bagi hasilnya DBHCT itu memang untuk difabel kemudian lansia menyiapkan anggaran itu 2,3 M kalau tidak salah. Nah, tidak menutup kemungkinan ini sudah masuk mereka yang kategori miskin ekstrim tadi. Nah, ini langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Gitu. Tinggal nanti kita klasifikasikan aja ini masuk kemana kan gitu. Sudah disiapkan tahun ini dari pemerintah daerah. Tetapi ini juga kita perlu kolaborasi yang saya katakan tadi dengan pihak perusahaan yang ada di Kabupaten Bekasi. Kemudian mungkin nanti ada juga bantuan keterampilan. Nah, keterampilan ini juga kita tadi sudah sounding, salah satunya dari Jababeka. Mereka juga menyiapkan untuk pelatihan menjahit. Nah, nanti usia produktif yang memungkinkan untuk dilatih di sana, kalau memang nanti masuk dalam kategori miskin ekstrim, ya kenapa tidak kita kerjasamakan. Kolaborasi yang ketiga kemungkinan dengan bantuan permodalan.
Setahu saya juga ada bantuan permodalan ini mungkin selain daripada dari pemerintah daerah, ada juga mungkin nanti dari perusahaan-perusahaan. Yang penting sekarang upaya kita membuka komunikasi dengan pihak pengembang, dalam hal ini perusahaan yang ada di Kabupaten Bekasi. Baik, cukup saya rasa Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Siap. Ya, nanti kita